أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حي على الصلاة حي على حي على حي على الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا وكان أحسن الناس خلقا وخلقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita lebih dari 14 abad yang lalu. Beliau sebagai penghulu segala nabi dan rasul menjadi utusan Allah membimbing umat. Dalam hal tugas rasul ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira.
Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi da'i, penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi pelita yang menerangi manusia. Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Rasulullah meninggalkan dua warisan yang sangat berharga, yang menjadi pedoman, pegangan agar kita tidak tersesat arah, agar kita selamat, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, kitabullah dan sunnahku, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Sepanjang hidupnya Rasulullah bersama para sahabatnya telah mengajarkan, telah menyebarkan dan memperjuangkan Al-Quran dan Al-Hadis ini, agar umatnya berpegang teguh dengan peninggalan ini dengan sekuat-kuatnya. Beliau pun bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin sesudahku. Gigit dengan gigi gerahammu, jangan sampai lepas. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah dan para rasul lainnya sudahlah tiada, dan tidak akan ada lagi nabi maupun rasul, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Lantas, siapakah yang menjadi pewaris para nabi? Maka dalam hal ini Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrasul ilma, faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan ilmu tersebut, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak atau berharga. Hadis riwayat Tirmidzi. Ulama dalam istilah Al-Quran sepadan dengan istilah ulul albab, orang yang berpengetahuan luas, orang yang arif bijaksana. Oleh Syekh Abul A'la Al-Maududi dalam kitabnya Tajdiduddin wa Ihya'uh mengatakan, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh ulama diantaranya, yang pertama, mempunyai pengetahuan agama yang luas sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan umat. Yang kedua, hatinya bersih, jiwanya penuh dengan cahaya ma'rifat kepada Allah. Yang ketiga, berpikiran lurus tanpa keikhlasan dari semua tindakannya. Yang keempat, berkemampuan mengambil jalan yang bijak dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Kemudian yang kelima, sabar, tangguh dan tabah dalam menghadapi dan membimbing umat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di negara kita ini, para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim bergabung dalam satu wadah Majelis Ulama Indonesia MUI, dan sejak berdirinya pada tanggal 26 Juli 1975, MUI telah mendapat tugas pokok diantaranya. Yang pertama, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjadi alat penghubung antara kalangan ulama dengan kalangan umara atau pemerintah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Marah Labin halaman 156 menjelaskan, wa aidan anna a'mal al-umara was-salatin mawqufatun ala fatawa al-ulama wal ulama fil haqiqati umara'ul umara fahaula'i ulul amr. Dan juga kata beliau, jalannya roda pemerintahan haruslah berdasarkan fatwa ulama agar umara tidak melenceng dari agama. Dengan demikian, ulama sesungguhnya adalah umaraul umara, pemimpinnya umara, pemimpinnya pemerintah. Mereka inilah yang dimaksud dalam ayat Quran ulil amri yang sebenarnya. Karena memang jalannya pemerintahan dan masyarakat memang haruslah berdasarkan bimbingan ulama. Ma'asyara muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan tafsir di atas, sebenarnya ulama mempunyai kedudukan yang tinggi karena mereka menjadi pembimbing bagi pemerintah atau umara dalam menjalankan roda pemerintahan. Seharusnya lah umara, pemerintah, penguasa yang mendatangi ulama dan majelis-majelis ilmu meminta arahan para ulama, bimbingan dan nasihat, bukanlah yang terjadi sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi julasaikum man dzakarakumullah ru'yatuhu wa zadakum fi ilmikum mawtiquhu wa dzakarakum fil akhirati amaluhu." Maukah kalian aku beritahukan tentang sebaik-baik teman bergaul, yaitu orang yang jika dipandang dapat mengingatkan kamu kepada Allah, orang yang perkataannya menambah ilmu, dan orang yang perilakunya mengingatkan kamu kepada akhirat. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah mencintai penguasa yang mendatangi ulama. Allah membenci jika ulama mendatangi penguasa, sebab ketika ulama mendekati penguasa, maka yang diinginkannya biasanya kepentingan dunia. Bila penguasa yang mendekati ulama, insya Allah yang diinginkannya adalah kepentingan akhirat." Begitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah Jumat ini adalah seruan, ajakan kepada seluruh elemen umat Islam dan bangsa ini secara umum agar menjadikan ulama dan juga majelisnya sebagai panutan, sebagai tuntunan, karena mereka lah yang menjadi pewaris tugas para nabi dan rasul yang menyelamatkan umat manusia. Hal ini karena kita semua selain daripada ingin selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat, tentu terlebih penting kita juga ingin selamat, bahagia, sejahtera di alam baka di akhirat kelak. Dan itu insya Allah didapat melalui nasihat, bimbingan, arahan para ulama ul akhirah, ulama yang orientasi berpikirnya adalah seperti kalimat yang selalu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan, ummati ummati ummati. Semogalah kita sebagai umatnya dapat hidup selamat, sejahtera, bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa li wa lakum Qur'anul 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالامتحان والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرة ربكم رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة رخية معمورة واجعلها بلدة طيبة ورب غفور. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.